Selamat malam, di sini saya Fernando Sasri dengan NIK 42 11 10 80 41 ingin mempresentasikan tentang Fuzzy set sistem Fuzzy dan diagram sistem Fuzzy untuk UAS robotika. Pertama, apa itu Fuzzy? Fuzzy ditemukan oleh ilmuwan Lotfi Ashkenazi pada tahun 1965 di Universitas California untuk pertama kali dipublikasikan. Tapi pada saat itu tidak populer. Akan tapi untuk orang Asia, yaitu di Jepang, bahwa logika Fuzzy itu begitu populer berbanding kebalik dengan orang Barat. Kenapa? Karena kultur orang Barat itu cenderung memandang sesuatu persoalan sebagai hitam putih. Ya tidak bersalah, sukses gagal atau salah dengan dunia logika dengan Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu. Contohnya, dia bersalah, dia sedikit bersalah, dia benar, dia sedikit benar. Atau hitam, abu-abu, putih. Sama untuk lebih jelas kita dapat melihat dari kedua gambar di sini. Untuk gambar sebelah kiri, untuk kultur orang Barat, dia hanya memegang warna hijau sebagai orang pendek, sedangkan warna kuning sebagai orang tinggi. Tapi untuk orang Asia, bahwa warna hijau adalah orang terpendek dan warna kuning adalah orang tertinggi. Tapi untuk warna oranye atau warna merah, mereka juga termasuk orang tinggi karena sudah melewati batas dari minimum orang tinggi. Atau bisa juga lihat dari gambar di samping bahwa ada terjadi 3 perubahan suhu, dingin, hangat dan panas. Gimana perubahan dari dingin ke hangat itu terjadi transisi, sedangkan perubahan dari hangat ke panas itu juga terjadi transisi. Untuk orang Barat, mereka hanya memandang dingin atau panas, tidak ada hangat. Untuk lebih simpel, kita dapat mengaplikasikan Fuzzy ke dalam mesin cuci. Pertama, bagaimana sih mesin cuci itu bekerja dengan menggunakan air? Nah, setelah itu, seberapa banyak air yang dipakai? Contohnya, jika suatu mesin cuci mencuci 5 baju sama 10 baju, maka air yang dipakai juga begitu berbeda. Tapi juga bisa dimana mesin cuci mencuci 5 baju atau 5 celana, air juga dipakai berbeda. Dimana air dipakai untuk 5 baju itu lebih sedikit dibanding 5 celana. Aku juga bisa dilihat dari seberapa bersih dari baju yang dipakai. Contohnya, 5 baju bersih sama 5 baju kotor, lebih banyak mana deterjen yang dipakai? Tentu saja 5 baju bersih. Nah, begitu juga logika PID. Dia tidak fokuskan ke satu titik benar atau salah, tapi dia melihat suatu nilai dari keseluruhan. Selanjutnya adalah diagram sistem Fuzzy. Gimana diagram sistem Fuzzy? Terbagi dari 3, yaitu crisp input dan crisp output. Yang di tengah-tengah itu merupakan sistem Fuzzy. Pertama dari crisp input. Crisp input adalah input sistem Fuzzy yang masih dalam bentuk engineering unit. Misalnya jarak dengan satuan meter, kecepatan dengan satuan milimeter per second atau selainnya. Selanjutnya sistem PID. Dimana sistem PID terbagi dalam 3 hal, yaitu Fuzzy VR, Fuzzy Interference Engine, dan Debug Visual. Fuzzy VR atau fuzzifikasi adalah proses perhitungan nilai grip menjadi derajat keanggotaan. Apa maksud derajat keanggotaan? Itu berarti masing-masing variabel memiliki anggotaannya sendiri. Contohnya variabel suhu, gimana dia memiliki keanggotaan panas, normal, atau dingin.
Selanjutnya variabel point indikator penilaian karyawan. Di mana dia memiliki nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai untuk mengurangi kinerja. Selanjutnya Fuzzy Inference Engine. Itu adalah suatu program untuk mengukur nilai atau tindakan yang diambil. Contohnya seperti mesin cuci ini, seberapa banyak air yang dipakai dan seberapa banyak penambahan deterjen yang dipakai. Selanjutnya debuffigifikasi adalah proses untuk mengubah fuzzy output menjadi crisp output yang dapat dibaca oleh suatu sistem komputer atau microcontroller. Crisp output adalah hasil konversi nilai fuzzy output melalui proses debuffigifikasi atau crisp output akan berbentuk engineering unit, misalnya level point kinerja karyawan atau level suhu suatu ruangan yang diatur. Untuk lebih jelas, mari kita lihat dari suatu studi kasus, di mana studi kasus ini berasal dari sumber jurnal Hillman Noel yang berjudul Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Menggunakan Fuzzy Tsukamoto, di mana isinya pada suatu perusahaan ABC akan dilakukan penilaian prestasi kinerja pegawai, di mana akan ada 3 faktor menjadi indikator penilaian, yaitu tanggung jawab atau bisa disebut K1, kedisiplinan atau K2, dan faktor yang mengurangi indikator penilaian atau K3. Setelah 3 faktor itu menjadi indikator penilaian, maka akan ada faktor untuk outputnya, di mana nilai indikator output kebagi dalam 5 hal, itu sangat baik, baik, cukup, buruk, sangat buruk. Sama kita mulai dari verifikasi dari variabel input, di mana K1 yaitu tanggung jawab memiliki 3 angka himpunan, yaitu buruk dari 0 sampai 40, baik 30 sampai 80, sangat baik 70 sampai 100. Kenapa kita buat dari buruk itu dari 0 sampai 30, sedangkan baik dari 40 sampai 80, dan sangat baik dari 80 sampai 100. Karena fuzzy itu adalah nilai yang tidak melihat suatu asli 1 atau 0, tapi melihat dari keseluruhan, dimana ada suatu transisi dari buruk menjadi baik dan dari baik menjadi sangat baik. Untuk kedisiplinan sama juga nilainya, dan untuk faktor pengurangan juga sama. Setelah variabel input kita dapat, maka kita ubah juga ke variabel output verifikasinya, di mana terdapat 5 variabel, yaitu dari sangat buruk dari domain 0 sampai 30, buruk dari domain 20 sampai 40, cukup dari domain 40 sampai 60, baik dari domain 60 sampai 80, sangat baik dari domain 80 sampai 100. Setelah itu kita masuk ke dalam suatu program verifikasi, di mana di sini terdapat program untuk K1 tanggung jawab, di mana derajat anggotanya adalah buruk, baik, dan sangat baik. Dan studi kasus kedua juga sama, yaitu keanggotaan buruk, baik, dan sangat baik. Dan untuk faktor pengurangan juga sama, buruk, baik, dan sangat baik. Setelah input kita dapat, maka kita juga nilai dari output kita ambil derajat keanggotanya, di mana derajat anggotanya ada 5, yaitu sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Untuk lebih jelas, mari kita ambil dari suatu karyawan nilainya. Contohnya, jika suatu karyawan memiliki nilai tanggung jawab 72 dan kedisiplinan 75, maka faktor pengurangan nilainya adalah 80. Bagaimana kinerja karyawan tersebut? Nilai tambah dari tanggung jawab 72, berarti nilai tanggung jawab keanggotaannya itu sangat baik. Maka rumusnya 78, maaf ini agak kesalahan, ini 78 ini 78 dikurangi 70 dibagi 80 kurang 70, berarti 8/10 sama dengan 0,4. Untuk kedisiplinan 75 itu berarti gaya keanggotanya sangat baik, dimana 75 dikurangi 70 dibagi 80 kurang 70,
berarti 5 bagi 10 sama 0,5. Setelah itu kita ambil juga nilai faktor pengurangannya. Dimana nilai faktor pengurangannya itu 80. Sangat baik. Kenapa sangat baik? Berarti jika dapat simpulkan berarti semakin tinggi nilai faktor pengurangannya berarti semakin tinggi kekomplainan terhadap karyawan tersebut. Jadi semakin tinggi nilainya semakin baik kerja dari karyawan tersebut, sehingga derajat anggotanya sangat baik. Dimana 80 dikurang 70 berarti 10, dan 10 bagi 10 sama 1. Setelah ketiga nilai tersebut kita dapat, kita akan mencari nilai dari diversifikasinya. Dimana diversifikasinya sama dengan nilai alfa predikat dikali nilai eclipse dibagi nilai alfa predikat dikali jumlah akuran Fauci. Gimana nilai alfa predikat itu 0,5? Apa itu alfa predikat? Itu berarti nilai yang paling kecil. Gimana nilai paling kecil kita sini agak 0,5. Berarti 0,5 dikali 90 merupakan nilai dari eclipse yang kita punya dibagi nilai alfa predikat dikali jumlah akuran Fauci. Berapa jumlahnya? Itu berarti cuma satu karyawan yang saya hitung, berarti 0,5 kali 1. Berarti 0,5 dikali 90 dibagi 45. Berarti 45 bagi 0,5 berarti 90. Gimana nilai 90 merupakan indeks kinerja yang sangat baik, seperti yang bisa dilihat pada tabel 6 West Output Fauci, yaitu sangat baik dari nilai 80 sampai 100. Nah, kalau kita bisa juga lihat dari contoh role base yang lain. Dari 27 karyawan terdapat masing-masing nilai, dimana K1 0,8 yaitu kan jawab, 0,5 itu kedisiplinan, K3 adalah faktor nilai pengurangannya, alfa predikat berarti nilai yang paling rendah, Z berarti nilai sumbernya, alfa predikat dikali Z berarti 80 dikali 0,5 berarti 40. Setelah 27 karyawan didapat, maka kita jumlahkan alfa predikat kali Z berarti 222 dikali 75, terus alfa predikat saja 3. Setelah kita dapat semua, maka kita cari nilai diversifikasinya. Gimana nilai 227,75 dibagi 3 sama 79,92. Gimana dari 27 karyawan tersebut bahwa kinerja tersebut dapat disebutkan sebagai baik. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.